Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Labib Maulana Zidni dengan NIM 53020210030. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir semester mata kuliah Falsafah Al-Quran yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Najib selaku dosen Falsafah Al-Quran. Ini saya akan jelaskan tentang tema ibadah. Langsung saja, yang pertama, ibadah. Kehidupan manusia di dunia merupakan anugerah dari Allah dengan segala pemberiannya. Manusia dapat merasakan segala kenikmatannya yang bisa dirasakan oleh dirinya, tetapi dengan anugerah tersebut kadangkala manusia lupa akan zat Allah yang telah memberikannya. Sebab itu manusia harus mendapatkan suatu bimbingan sehingga di dalam kehidupannya dapat berbuat sesuai bimbingan Allah atau manfaat anugerah Allah. Manusia, bahwa seluruh makhluk yang berkehendak dan berperasaan adalah hamba Allah. Hamba Allah yang dalam terminologi Al-Quran yang diistilahkan dengan ad adalah makhluk yang dimiliki dan dikuasai. Pemilikan Allah atas hambanya adalah kepemilikan yang mutlak atau sempurna. Oleh karena itu, makhluk tidak dapat berdiri dalam kehidupan atau aktivitasnya atas dasar kepemilikan itu. Maka lahir kewajiban menerima semua ketetapannya. Sebagai dalam hal ini, sungguhnya Allah memberikan amanah kepada manusia yang diciptakan di muka bumi ini, yaitu sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini, yaitu merupakan sebuah kewajiban. Maka sebagai khalifah di muka bumi harus menunaikan kewajiban yang diberikan kepada Allah, yaitu beribadah kepadanya. Pengertian ibadah tersendiri yaitu berasal dari kata abada ya'budu ibadatan, yang bermakna menyembah atau beribadah, mengabdi dan ketaatan. Menurut Abu Al-Al Al-Maududi seperti yang dikutip oleh Yusuf Al-Qardawi bahwa makna awal dari ibadah adalah tunduk dan patuh, yakni seorang budak atau yang patuh kepada seorang majikan yang menguasainya. Karenanya seorang budak yang berada pada posisi yang lemah senantiasa melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh majikannya sebagai bentuk ketaatan atau kepatuhan demi mendapatkan imbalan seperti kasih sayang dan keselamatan. Selanjutnya, kata itu disandarkan kepada Allah yang bermakna menyembah. Hal ini berarti seorang yang menjadikan dirinya sebagai abdun atau abdi sesuatu, misalnya seperti abdi negara, maka ia harus menyadari bahwa dirinya adalah milik negara. Ibnu Taimiyah dalam Al-Ubudiyahnya menyebut bahwa ibadah adalah sebuah kata yang menyeluruh meliputi apa saja yang dicintai atau diridhoi Allah, menyangkut seluruh ucapan, perbuatan yang nampak maupun tidak nampak, seperti sholat, zakat, puasa, haji, berbicara yang benar, menunaikan amanah, berbuat baik kepada orang tua, bersilaturahim, memenuhi janji, menyuruh berbuat baik, melarang perbuatan mungkar, serta doa, zikir, membaca Al-Quran dan sebagainya. Termasuk juga dalam pengertian ini ialah menciptakan Allah. Termasuk juga dalam pengertian ini ialah mencintai Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah dan taubat kepadanya, ikhlas dalam beribadah dan bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Ibadah beragam dalam pengertiannya. Oleh yang pertama yaitu menurut ulama tauhid yaitu pengesaan Allah dan pengagungannya dengan segala kepatuhannya dan kerendahannya kepadanya. Dalam tafsirnya selanjutnya yaitu pendapat dari ulama tafsir yaitu Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menyatakan bahwa ibadah adalah suatu bentuk ketundukan atau ketaatan yang mencapai puncaknya sebagai dampak dari rasa pengagungan yang bersemai pada lubuk hati seorang terhadap siapa saja
yang kepada masih mengenai ibadah dalam berbagai pengertian yang terkandung dalam ini. Ibadah adalah hubungan timbal balik antara kedua pihak. Jadi kita sebagai makhluk yang lemah harus beribadah kepada pencipta, karena pencipta juga memberikan kita yaitu kebahagiaan dunia dan nikmat-nikmat dunia. Dalam pikiran atau perbuatannya beribadah itu di satu sisi menunjukkan penyerahan diri kepada yang diakui sebagai kekuasaan Tuhan dan pengakuan sebagai makhluk yang tidak berdaya di hadapan kuasanya, meskipun seringkali ketundukan itu sendiri menuntut pengorbanan yang pahit dan tidak sejalan atau bertentangan dan dorongan naluri hawa nafsu. Makna sesungguhnya ibadah ketika seorang diciptakan yaitu semata-mata adalah tujuan dibalik penciptaannya, yaitu menumbuhkan kesadaran diri manusia bahwa kita ini milik Allah, yaitu makhluk Allah. Dalam firman Allah dalam surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia supaya mereka mengabdi kepadaku. Pengabdian atau penghambaan kepada Allah merupakan salah satu tanggung jawab manusia. Jin secara fitrah diciptakannya oleh Allah, sehingga segenap dinamika hidup manusia di muka bumi didasarkan dari nilai-nilai ubudiyah, baik aktivitas yang bersifat politik, pendidik maupun ekonomi. Menurut At-Tabari dalam tafsirnya bahwa jika mereka berbuat apa yang baik maka akan dibalas pula baik dan juga dibalas pula dengan pahala. Tetapi jika mereka berbuat jelek, maka Allah akan membalasnya dengan siksa nanti di hari kiamat. Hal ini bukan didasarkan dari kebutuhan Allah. Manusia beribadah yaitu kita itu butuh sang pencipta, butuh bimbingan, butuh kemaslahatannya, dan manfaatnya itu juga kembali kepada diri kita sendiri. Dengan demikian hidup dan eksistensi di dunia tidak akan rangka, tidak lain dalam rangka mengabdi, yaitu ibadah dalam Islam yaitu bersifat murni, itu mahdah berupa rutinitas khusus dan rutin, ada kalanya bersifat tidak murni atau ghairu muqdah. Jadi di sini kita juga diajarkan oleh keikhlasan bahwa beribadah itu harus diniatkan, harus ikhlas hanya karena Allah Ta'ala. Kita sebagai makhluk yang tidak bisa apa-apa, kita itu sangat harus berusaha untuk mengikhlaskan, berusaha. Kadangkala kita juga sangat sulit sekali untuk ikhlas, tetapi kita harus tetap melakukannya, karena ini akan bisa memberikan kita pelajaran, bisa berpikir dengan selanjutnya kita sangat membutuhkan, yaitu Allah. Kita itu sangat membutuhkan Allah dan juga harus berusaha untuk ikhlas. Dengan demikian manusia juga diciptakan untuk hidup di dunia dan mengalami kematian. Itu juga akan menjadi pertanggungjawaban manusia. Jadi ibadah itu harus didasarkan kepada Tuhan. Kita harus berusaha untuk harus selalu, apapun masalahnya, apapun
kesulitannya, kesibukannya, kita harus tetap beribadah kepada Allah. Karena Allah selalu di samping kita. Allah selalu membimbing kita dan percaya bahwa Allah selalu memberi apa yang terbaik buat kita. Selanjutnya ibadah yaitu suatu perintah yang juga dijelaskan pada Al-Quran, dikaitkan pula dengan sifat rububiyah atau pemeliharaan Allah bagaimana pada ayat-ayat yang di dalam Al-Quran. Tujuan ibadah sendiri yaitu sebagai kita, yaitu takwa, sebagaimana penanggalan ayat pada surah Al-Baqarah surah kedua ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'allakum tattaqun al-ayah. Yaitu agar kamu bertakwa. Dalam kata ini kita harus mencermati agar kamu bertakwa diawali dengan kita ketidakbisaan, kita tidak mengenal apapun yang ada di dunia ini, tapi kita harus berusaha agar kamu bertakwa, yaitu untuk kamu berpikir. Jadi kamu menjadi orang yang dapat berpikir di nantinya agar kamu menjadi ikhlas dan kamu berusaha untuk saya harus beribadah, saya harus apapun harus mengadukan kepada Allah, dan kita harus pasrah dan selalu bertawakal. Dengan demikian tujuan ibadah itu sendiri yaitu yang terpenting agar kamu bertakwa. Dengan melaksanakan ibadah dengan baik dan tekun, maka seorang hamba akan mencapai derajat takwa. Setelah menjalankan ibadah dalam posisi takwa yang telah diraih, maka Allah Subhanahu wa taala dapat berbagai ayatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayatnya memberi predikat yang bersangkutan dengan muttaqin, dan baginya berhak mendapatkan kecintaan kepada Allah. Jadi kita beribadah, kita juga akan merasakan nikmat dunia dan nikmat akhirat nanti, dengan keyakinan bahwa Allah mencintai kita, serta di akhirat nanti akan diberi tentunya tempat yang paling baik, yakni surga yang sudah jelas terungkap dalam ayat Al-Quran seperti surah Ali Imran ayat 76, Quran surah Az-Zariyat dan Az-Zariyat ayat 15, dan Ad-Duhan ayat 51 dan 52. Hal ini juga mengidentifikasikan bahwa semakin berkualitas ibadah kita, yaitu sebagai seorang hamba, maka semakin tinggi pula derajat hamba tersebut di sisinya. Jadi kita itu beribadah kepada Allah itu harus berserah diri. Apapun masalahnya, kita harus mengadukan kepada Allah. Harus berusaha yakin bahwa kita ini dalam lindungan Allah, dalam bimbingan Allah, yaitu dengan kita berusaha untuk ikhlas dalam beribadah. Karena ikhlas tersendiri bisa memberikan kita yakin bahwa kita akan selalu diberi kenikmatan ataupun diberi keamanan. Di balik ini semua kita juga termasuk dalam beribadah kepada Tuhan dan mempercayai Rasul dan malaikat. Dalam ayat-ayat ibadah yang dalam Al-Quran ditemukan bahwa konsep beribadah secara fungsional yaitu menumbuhkan nilai-nilai ketauhidan dan mengokohkan jiwa. Dalam mengokohkan jiwa ini kita harus selalu berusaha untuk ikhlas dalam beribadah. Atau dalam beberapa kitab tafsir yang dibahaskan bahwa seorang hamba yang dengan jiwa raganya beribadah laksana kebun dan semakin banyak mendapat siraman melalui ibadah, maka
yang bersangkutan semakin subur pula. Yang selanjutnya, nilai-nilai ketauhidan akan tumbuh dan berkembang biak semakin baik. Sebaliknya, semakin jarang orang yang melakukan ibadah, maka semakin kesempatannya itu bagi dirinya, yaitu terjauh dari nilai-nilai ketauhidan. Jadi kita itu harus yakin, karena apabila kita jarang beribadah pun kita akan melalui perasaan yang dimana kita ini sangat jauh dari keamanan, jauh dari lindungan Tuhan. Jadi fungsi tersebut, kedudukan manusia yaitu Abdullah, adalah hamba Allah. Karena hamba yaitu hukumnya yaitu budak-budak atau hamba karena penciptaan, yakni manusia yang seluruh makhluk itu yaitu ciptaan Allah. Kita harus percaya, harus selalu berusaha ikhlas. Seperti yang dikatakan bahwa ikhlas itu harus dilatih. Nah, juga apabila kita tidak ikhlas, ya gimana? Kita itu sangat membutuhkan yaitu ibadah yang paling dekat, yaitu sholat. Jangan sampai sholat itu kita tinggalkan apapun masalahnya, karena kita ini hamba, selalu harus mengabdi kepada Allah, yakni orang-orang yang beriman menunaikan hukum Allah dengan ikhlas. Dalam kurung ikhlas, kita harus berusaha ikhlas, karena kita beribadah ini karena kita itu sangat membutuhkan Allah. Diketahui bahwa ada di antaranya yang dari keempat tipe hamba Allah tadi, diketahui bahwa ternyata ada di antaranya yang tidak menyembah pada Allah. Dari keterangan disimpulkan bahwa fungsi yang dimiliki manusia melengkapi kodrat kejadiannya, karena fungsi ini mencakup tugas-tugas kita sebagai hamba, yaitu beribadah. Karena maka ini dapat disebut dengan fungsi ubudiyah, yaitu keunikan fungsi, yaitu makna bahwa keberadaan manusia di muka bumi ini hanyalah semata-mata untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.